Silakan direkam. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Ririn. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Arifin. Oke, kabar baik ya Bu Ririn. Ada apa ini? Tiba-tiba menghubungin Arifin. Ada yang bisa dibantu? Ada waktu sebentar siang ini nggak Pak Arifin? Alhamdulillah ini ada waktu luang, tidak ada kesibukan. Jadi ada apa ini Bu Ririn? Kelihatannya sedang tidak baik dari biasanya. Nah ini bukan kali pertama Arifin bertemu dengan Bu Ririn ya. Ini kayaknya ada sesuatu. Ada yang bisa dibantu Bu Ririn? Iya Pak. Ini Pak, sebenarnya saya mau ngobrol tentang permasalahan anak murid saya yang bernama Gloria, yang sering tidak masuk sekolah setiap hari Sabtu Pak. Dia duduk di kelas berapa ya Bu ya? Dia tuh di kelas C1D3, itu kelas 3 Pak. Keadaan di kelas itu bagaimana ya Bu? Mungkin bisa diceritakan dengan Arifin seperti itu. Di kelas C1D3 itu kan ada 6 murid saya yang memiliki kelainan yang berbeda-beda. Ada tunarungu, tunagrahita, autis, dan Down syndrome. Semuanya memiliki kelainan yang berbeda-beda Pak, dan juga kepintaran dan bisanya tuh belajar tuh dari materi tuh juga berbeda-beda Pak. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi memang di kelas itu ada beberapa kebutuhan yang memang harus dipenuhin ya. Berdasarkan kekurangan mereka. Iya Pak, padahal saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam praktek P5 itu agar anak murid saya yang sering tidak masuk setiap hari Sabtu itu bisa mendapatkan nilai praktek P5-nya. Tapi Pak, dia masih saja tetap tidak masuk sekolah pada hari Sabtu itu. Oh gitu ya. Kira-kira yang membuat Gloria tidak masuk sekolah setiap hari Sabtu, kemudian menurut Bu Ririn, kenapa ya? Mungkin Ibu Ririn juga pasti sudah pernah mencoba mencari informasi seperti itu. Kalau itu saya merasa murid saya itu Pak setiap hari Sabtu itu pergi ke gereja Pak. Karena dia beragama Kristen. Dia beragama Kristen ya Bu. Nah, kemudian kalau jadi dia ibadah ya Bu setiap hari Sabtu ya? Seperti itu? Iya, betul. Kira-kira murid tersebut bisa hadir nggak di lain hari Sabtu yang sering dia tidak masuk Bu? Artinya di hari Senin, Selasa, Rabu. Itu bagaimana aktivitasnya? Kalau saya perhatikan selama saya mengajar, dia itu rajin Pak. Sekolahnya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat. Di hari Sabtu aja dia tuh nggak pernah masuk. Jadi setiap hari Sabtu. Jadi ketidakhadirannya ya Bu, biasanya Bu setiap hari Sabtu itu mungkin selain tadi ada beberapa pelajaran yang memenuhi yang ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat yang dia hadir, apakah ada pelajaran yang lain selain yang ada di pelajaran Senin sampai Jumat itu Bu? Seperti itu.
Ada Pak, kalau setiap hari Sabtu itu pembelajarannya itu P5, praktek P5 Hmm, Pak. Heeh, anak murid menanam sayuran yang ada di belakang kelas kami. kalau setiap hari Sabtu itu menanam sayur, artinya P5-nya itu dia menanam sayur ya Bu. Itu Ya, butuh anak murid ya Bu, seperti itu. Emang butuh keterlibatan anak murid seperti itu. iya Pak, makanya saya bingung, gimana supaya murid saya itu bisa hadir pada saat praktek P5 itu. Hmm. Oh gitu-gitu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, yang bernama Gloria ini eh, tidak hadir setiap hari Sabtu pada saat pelajaran P5. Di Ya, mana pada saat pelajaran P5 ini eh, Gloria ini maaf, kegiatannya adalah menanam sayur yang melibatkan peserta didik di kelas tersebut ya Bu ya. iya betul. Itu sebenarnya kalau Ibu sudah punya ide yang lain mungkin selain tadi Ibu cari tahu dia masuknya itu hanya di hari Sabtu, mungkin pernah mencoba mendapatkan informasi lain seperti itu Bu? Kalau cara lain, kalau apa ya, kalau tidak saya membicarakan langsung ke walinya Gloria atas ketidakhadiran anaknya setiap hari Sabtu, gimana ya Pak? Oh, kalau menurut Arifin itu sih bagus Ibu, apalagi untuk keadaan Ibu yang mengajar anak-anak berkebutuhan khusus, tentunya memang komunikasi dengan orang tua, dengan wali itu sangat penting sepertinya Bu untuk komunikasi berkenaan masalah ini seperti itu. Karena mungkin kalaupun Ibu mau bicara langsung dengan Gloria, mungkin ya pasti ada keterbatasan seperti itu. Iya Pak, Itu betul. bagus Ibu. Kalau saya sih mau saja Pak bicara langsung ke walinya. Tapi apa tidak berlebihan ya Pak nantinya tuh? Oh gitu, tidak Bu. Siapa tahu itu malah bisa memecahkan permasalahan gitu. Nah, mungkin tadi di ini udah Vin sampaikan bahwa untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus sepertinya memang ini butuh komunikasi lebih dengan orang tua seperti itu. Butuh perhatian juga, butuh andil besar orang tua dalam pendidikan peserta didik seperti itu. Kalau hal lain Pak, misalnya saya mencoba menegur murid lain lewat WhatsApp grup, kan kami ada WhatsApp grup tuh. Hmm. Tahu kan walinya Gloria membaca WA saya di grup, siapa tahu memahami maksud dan tujuan saya tersebut. Gimana menurut Bapak? Kalau lewat grup WhatsApp ya Bu. Nah, dari yang apa sudah Ibu sampaikan tadi, kayaknya yang lebih bagus sebenarnya langsung berkomunikasi langsung sih Bu dengan orang tua gitu, daripada Ibu hanya menegur lewat grup seperti itu. Maksud pertanyaan coba saya klarifikasi, maksud grup WA tadi itu grup yang ada orang tuanya atau hanya ada anak itu Bu maksudnya? Di sini kan murid saya itu kan tidak bisa bermain HP Pak ya. Jadi Hmm, main HP-nya itu hanya untuk bermain game aja. Kalau sekedar baca WhatsApp itu untuk orang tua. oke. Kalau menurut Ipin yang lebih tepat adalah Ibu langsung komunikasi aja langsung gitu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, lebih bagus ide Ibu yang pertama tadi. Sebenarnya solusinya itu Ibu yang pertama tadi gitu. Kalau yang langsung di grup WhatsApp itu nanti terkesan malah ada perasaan yang tidak enak dengan wali yang lain seperti itu. Karena masalahnya ini berkenaan dengan Gloria seperti itu. Kecuali permasalahannya ini klasikal, ada di kelas itu melakukan semua seperti itu. Kira-kira komitmen apa Bu yang bisa Ibu lakukan untuk selanjutnya seperti itu? Komitmen Pak ya. Mulai besok ya Pak, mungkin saya akan memberitahukan setiap permasalahan
atau informasi apa saja melalui WhatsApp grup kepada wali murid saya. Berkenaan dengan program ya Bu, artinya nanti orang tua juga bisa mendukung dari rumah gitu. Semua mengingatkan bahwa nanti kok Sabtu ada kegiatan anaknya kok di rumah, seperti itu ya Bu ya tujuannya ya. Iya. Bagus Ibu. Tapi kalau tadi yang menegur secara personal berkenaan dengan kesalahan, sebenarnya kurang tepat Bu. Tapi kalau memberikan informasi berkenaan dengan kegiatan di rumah itu bagus. Oke oke Bu. Lalu siapa yang akan membantu Bu Ririn melaksanakan komitmen itu gitu? Mungkin Pak Arifin bisa, gimana Pak Arifin? Eh, Boleh sih, boleh boleh Bu Ririn. Saya yakin Bu Ririn bisa menyelesaikan semua permasalahan ini gitu loh. Kemudian eh, sukses terus lah untuk Bu Ririn ke depan gitu. Oke, oke. Saya akan mencobanya ya Pak Ipin. Oke. Gimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya sekarang ini saya sudah mendapatkan solusi, sudah lega berkat Pak Ipin. Makasih Pak Ipin. Oke, sama-sama Bu Ririn dan selamat mencoba ya Bu Ririn. Saya pamit Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Aduh, itu tuh sayangnya ada macet-macetnya Bu. Gak apa. Lanjut Pak Ipin. Boleh. Yang Dari dulu Pak oke. dari Pak Ipin yang tadi ya. Tunggu, aku lihat. Aku jadi coachnya ya Pak. Ya, saya jadi coachnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ipin. Selamat siang Bu Ririn. Selamat siang, Pak Ipin. Ada apa, Pak Ipin? Mohon maaf ini Bu mengganggu aktivitasnya di sore hari ini. Ada sedikit suatu masalah yang mungkin dengan Arifin bercerita dengan Ibu, nanti Arifin bisa menemukan satu hal baru sebagai perbaikan Ipin ke depan, seperti itu Bu. Oke. Ya, ada apa ya, Pak Ipin ya? Ibu ada waktu kan sore hari ini? Sore hari ini ya, Pak, saya ada waktu. Ada apa ya, Pak Ipin? Jadi seperti ini Bu, Arifin itu ada sedikit masalah seperti itu. Terutama pada saat proses belajar mengajar yang ada di kelas 11, baik kelas 11 MIPA ataupun 11 IPS, itu di pengamatan Arifin gitu loh, motivasi belajar mereka itu sangat rendah seperti itu Bu. Kenapa Ipin bilang sangat rendah? Karena Ipin sering menemukan beberapa anak yang ketika diberi tugas malah tidur, kemudian pada saat kita menjelaskan di depan mereka sibuk sendiri di belakang seperti itu. Jadi kurang antusias lah Bu, seperti itu. Macam ngepol ya. Bagaimana Bu? Mohon maaf.
Bapak mengajar mata pelajaran apa ya, Pak? Oke, PKWU, Bu. Sebenarnya kan kalau PKWU ini asik kan, Bu. Iya. Jadi ada di sana buat produk, ada buat kerajinan, ada sebuah buat inovasi juga sebenarnya. Seru sebenarnya kalau dia jadi bukan kayak fisika, bukan kayak matematika yang memang banyak berhitung. Jadi yang mungkin semua siswa banyak takut dengan mata pelajaran itu. Sebenarnya hanya pada pelajaran PKWU sih, Bu. Karena sebelumnya Ipin memang mengajar fisika, mengajar matematika. Jadi kalau Ipin menemukan beberapa hal seperti itu, ketika Arifin tanya memang karena hitungannya yang lemah gitu. Jadi mereka kurang mengikutin. Tapi kalau di PKWU kan tidak membutuhkan skill berhitung, numerasi yang luar biasa seperti itu. Oh gitu ya Pak ya. Di kelas berapa saja Bapak tuh temukan permasalahannya tersebut? Khususnya di kelas Arifin yang ajar sih Bu, di 11 MIPA 1, 11 MIPA 2. Hampir di kelas 11 sih Bu, makanya itu. Tapi yang paling parah itu memang di 11 IPS 2 sih Bu. Oh iya 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 iya. Sebenarnya Arifin pun juga sudah, kalau dibilang dari cara mengajar Arifin sebenarnya kan tidak juga ceramah total. Kadang juga sudah Ipin selingi dengan itu tadi, paling hanya menjelaskan materi, kemudian Ipin perbanyak persentasenya 30 menjelaskan materi, 70%-nya malah menjelaskan tentang membuat produk ataupun membuat kerajinan seperti itu. Jadi sebenarnya udah Ipin itu seperti itu sebetulnya. Iya, Pak Ipin itu kan sudah semaksimal mungkin ya Pak ya untuk berusaha anak muridnya itu tidak lemah dalam hitungannya ya Pak ya. Hmm. Terus sekarang eh, menurut Bapak sendiri kenapa peserta didik di kelas tersebut kurang apa tuh bersemangat dalam belajarnya ya Pak? Sering saya temukan itu mereka mengantuk sih Bu. Ketika saya tanya, memang alasannya semalam begadang. Kemudian ketika saya tanya lagi begadangnya kenapa? Ya karena main HP. Kalau yang cowok seningnya memang games. Kalau yang cewek kadang hanya scroll TikTok, medsos. Seperti itu Bu yang sering mereka ceritakan ketika saya tanya kurang semangat dan seperti itu Bu. Hmm, kalau itu saya merasa mereka itu Pak ya tergantung pada Android mereka. Seperti itu ya Bu. Jadi kalau misalkan saya bawa Android itu ke dalam proses pembelajaran, kira-kira itu berdampak positif atau malah sebaliknya, Bu? Sebenarnya kalau untuk dibawa ke pelajaran HP itu sebenarnya positif Pak, berdampak positif sekali. Cuman tergantung anak muridnya. Hmm, Kembali ke anak muridnya lagi, Pak. Kadang kan kita dikasih tugas kan, kita kasih tugas sama anak murid, mhm. ternyata dia bukan buka aplikasi yang kita suruh, melainkan buka yang lain nih Pak ya, betul nggak Pak? Iya iya, Bu, iya. Nah, jadi sebenarnya itu bagus ya, Bu, saya sudah sempat terpikir sih, Bu, membawa Android ke dalam kelas gitu loh, full dalam kelas gitu loh. Eee, karena selama ini yang saya lakukan misalkan di kerja kelompok, itu bawanya itu ya satu kelompok satu HP, nggak semua gitu loh. Sedangkan memang dari permasalahan saya, anak tadi memang banyak yang hanya karena HP gitu loh, sehingga mereka tidak semangat itu karena teknologi gitu loh. Artinya ketika saya memanfaatkan teknologi itu butuh kontrol sepertinya ya Bu, kontrol lebih dari saya sebagai guru ya, sehingga pemanfaatan teknologi itu tidak diselewengkan sama mereka ya Bu. Iya, benar sekali Pak, benar sekali. Nah, di sini kan Pak Ipin itu dalam mata pelajaran ya, yang bermasalah ya Pak. Kalau di mata pelajaran lain bagaimana ya Pak? Di pelajaran lain yang saya Ya. perhatikan itu, apalagi kalau di PJOK ya Bu ya, olahraga Mm-mm. gitu. Mereka semangat sekali gitu loh, bahkan belum waktunya saja, ketika mungkin di jam sebelumnya ada jam kosong, kemudian sehingga kan mereka
punya waktu ganti baju, ganti seragam itu lebih awal seperti itu. Belum waktunya baru bel tet, mereka tuh udah nyampe di depan kantor untuk jemput guru PJOK. Jadi semangatnya luar biasa, tapi untuk mata pelajaran yang lain, yang saya perhatikan ya seperti itu gitu loh. Kalau nggak dipanggil, mereka nggak akan datang begitu. Itu contoh yang itu ya, kalau di PJOK luar biasa semangat mereka. Saya sempat berpikir kalau PJOK itu kan bermain ya Bu ya. Iya, betul. Saya pernah mencoba sebenarnya itu saya ajak bermain juga di mata pelajaran PKWU. Sebenarnya seru sih Bu, mereka antusias semua gitu loh. Tapi uh, yang terjadi adalah uh, karena bermain itu pasti ribut ya Bu ya, gaduh, Mhm. happy, bersenang-senang. Sehingga ada perasaan dalam diri saya sih, mengganggu nggak ya ke kelas yang lain seperti itu. Contohnya saya melakukan ice breaking lah Bu, seperti itu. Kira-kira itu bisa jadi solusi nggak ya Bu ya? Gitu ya, Pak. Jadi kalau di mata pelajaran lain seperti olahraga mereka sangat semangat ya, Pak, ya? Mhm. Heeh, tanpa disuruh mereka datang sendiri ya, Pak? Oh, Iya. gitu. Heeh. Tapi kalau di mata pelajaran lain, aduh susahnya minta ampun ya, Pak. Mhm. Berarti itu sudah jadi penilaian untuk kita ya, Pak, sebagai seorang guru. Oh, berarti anak itu di mata pelajaran olahraga dia benar-benar menyukai dengan senang ya, Pak, ya. Oh, begitu ya, Pak. Jadi saya akan coba sih Bu ke depannya nanti eh, Arifin memanfaatkan teknologi, kemudian juga permainan, karena berdasarkan pengalaman tadi PJOK kan bermain, mereka happy. Jadi saya Mhm. akan selain memanfaatkan teknologi, saya akan memanfaatkan permainan-permainan ice breaking yang saat ini sudah banyak ya Bu. Mungkin saya bisa selipkan di sela-sela pelajaran sebelum itu menunjukkan motivasi anak. Gitu, Bu. Bagus itu, Pak Rip. Siapa tahu kan Pak, dengan Bapak mencari solusi yang itu bisa menimbulkan semangat anak murid di mata pelajaran PKWU ya Pak ya. Karena saya perhatikan di pelajaran PKWU ini anak murid itu kurang ya Pak ya Iya Bu. dari mata pelajaran yang lain ya Pak. Ya. Gitu. Nah, dari apa yang sudah Bapak Ipin sampaikan tadi, kira-kira bisa tidak Pak Ipin menceritakan kembali apa yang Pak Ipin lakukan? Mohon diulang Bu, nggak gitu jelas suaranya. Dari Pak Ipin yang tadi Pak Ipin sampaikan tadi, kira-kira bisa tidak Pak Ipin menciptakan kembali apa yang Pak Ipin lakukan ke Oke, depannya? Ah, depannya. Oke, ah, saya yang tadi saya akan memanfaatkan teknologi Bu, tentunya dengan kontrol penuh kita sebagai guru. Jadi teknologi kita manfaatkan, kemudian saya manfaatkan juga ice breaking di sela-sela pelajaran. Jadi mungkin teknologi tidak semesta-mesta bisa langsung masuk ke dalam sekolah karena di sekolah kami itu memang sekolah kita ini kan memang tidak diizinkan untuk membawa HP setiap harinya ke dalam kelas seperti itu. Artinya ketika kita masukkan HP ke dalam kelas tentunya kita butuh koordinasi dengan pihak sekolah, kemudian guru piket, kemudian juga kita pun guru sepertinya memang harus bertanggung jawab penuh. Ice breaking pun saya juga nggak mau ice breakingnya itu saja, karena itu juga kalau ice breakingnya seru tapi dilakukan berulang-ulang, sepertinya juga akan memberikan dampak yang besar. itu 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 saja sih bagus. Bu. Itu bagus Pak Ipin. Jadi Pak Ipin tuh bisa menyelesaikan masalah Pak Ipin dengan cara yang tadi ide Pak Ipin itu sangat bagus. Perlu Pak Ipin coba seperti itu. Siapa tahu kan dengan Pak Ipin melakukan atau melaksanakan ide yang Pak Ipin katakan tadi, siapa tahu ada perubahan untuk anak murid Pak Ipin. Terima kasih Bu. Perasaan mungkin lebih tenang sekarang sudah mendapatkan solusi dari diskusi kita dengan Ibu Irin. Alhamdulillah nanti ketika saya terapkan memang berjalan dengan baik, tidak ada kendala.
kendala itu karena satu, karena memang di sekolah saya belum diizinkan membawa HP secara penuh seperti itu. Mhm. Dan anak-anak bisa lebih bertanggung jawab memanfaatkan teknologi seperti itu. Oke oke. Lalu siapa saja yang akan membantu Pak Ipin untuk melaksanakan ide tersebut? Mungkin saya akan bekerjasama dengan guru piket sih Bu, karena tadi kan tidak diizinkan. Iya Artinya betul. ketika mereka membawa HP kan nggak langsung bisa dibawa ke sekolah, ke Nah, kelas. Artinya harus mhm. dititip dulu. Nah, ketika berangkatnya pun anak pasti lebih awal daripada saya. Jadi saya akan melibatkan guru piket, bekerjasama dengan guru piket untuk nanti saya akan sediakan tempatnya adalah kotak untuk menyimpankan HP. Jadi nanti ketika pagi saya belum hadir, lapornya dengan guru piket seperti itu, Bu. Oh, boleh 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 sekali itu, Pak. Saya yakin Pak Ipin itu bisa menyelesaikan semua masalahnya itu dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau rekan guru Pak Ipin, ya, Pak? Ya, Gitu. terima kasih Bu atas waktunya. Benar-benar sudah lega, sudah long. Eh, Apa yang semula Ipin pikirkan itu kok kayaknya berat banget kok. Nggak bisa Ipin selesaikan, ternyata dengan Bu Ririn semua ini bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu atas Iya waktunya. iya, sama-sama Pak Ipin. Semangat Pak Ipin. Jangan menyerah Siap, ya Pak Ipin ya. Siapa tahu siap, bisa menyelesaikan masalahnya di kelasnya Pak Ipin ya. siap, siap, siap. Saya akan selalu bersemangat. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Iya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita harus sudah kembali ke room. Udah Nah, ada ininya Pak. udah ada chat dari Bu. Itu terus ini kan kita berhenti merekam tuh kan. Berhenti Nah, merekam. Terus itu simpanan merekam itu di mana tuh? Di Google ketika Drive di langsung? ketika nyimpen stop, itu kan tadi ada Oh, peringatan Bu biasanya. Di drive biasanya masuknya. oh Udah gitu. di Jadi stop saya belum coba. rekamannya Bu Ririn?